Kita langsung menuju ke draft dulu deh kalau Boleh. gitu. Udah penasaran? Oke, langsung aja. Ini dia Profesor KB yang Nah, terhormat. kita butuh itu tuh Ji, di rumah tuh Ji. Apaan? Itu map. Sea Ranger Mas, rebahan. Langsung. Rebahan. Aduh. Berat banget ya. Oke, tapi kalau melihat dari Onyx Esports nih, mereka lihat Mars ini benar-benar berpikir dengan keras sekali gameplay yang dilahap oleh para pemain dari tim Blacklist International. Betul sekali. Dan sekarang Your kita team melihat is juga banning. dari teman-teman, oh masih loh Selenanya nggak dikasih sesuai dengan Your yang team dibilang is sama picking. Muawa Ji, Kenapa? nggak mau dikasih Selenanya. Nggak bakal dikasih terhadap seorang Keyboy karena pergerakan yang cukup berbahaya adalah dimana dari seorang Selena ini mampu menghentikan pergerakan Edward ataupun dari seorang Ohep itu sendiri. Dan bahkan kita juga masih menunggu ya Profesor KB ya, apalagi yang dilakukan oleh Lionel Sans untuk game yang ketiga kali ini. Aku kepikiran satu metode yang sempat aku gunakan bersama dengan Ranger Bronze ini di Epical Glory. Ketika menggendong Anda, Siapa namanya? Epical Glory Ranger Bronze. Ranger Bronze, oke. Gitu. Ada apa tuh? Dengan Blacklist. Your team is First picknya picking. Shun-Shin. Nah, kan udah ada open mappernya nih. Dibuka mapnya. Apakah Onyx ada kepikiran untuk menggunakan Sun Arrival? Sun Arrival. Objektif gaming dengan adanya 5 orang yang berfokus terhadap satu buah tim fight. Betul. Ada satu Your celah team is yang terlihat picking. bisa diamankan untuk mendapatkan objektif gaming dari tim musuh. Dan ditambah dengan kita tahu sendiri, mendapatkan turret itu sama dengan mendapatkan uang. Mendapatkan uang sama juga mendapatkan item. Mendapatkan item sama dengan mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan namanya mendapatkan kemenangan. Betul sekali, dan itulah kunci untuk mendapatkan kemenangan. Objektif. Kalau kata orang-orang maya guys ya, objektif. Iya, kalau bisa kita bilang dari Onyx Esports mereka lagi-lagi akan bertemu dengan seorang Matilda dan juga Pakuito. Dari Onyx Esports mereka akan coba mengamankan Vaninya dan ternyata di sini YSS untuk God lane kah? Enggak. YSS jungler Ini band God lane. adalah Boots dengan Bane. Enggak sih aku. Nah, Aku cewek. Kamu nggak ngikutin Boots pas dia streaming trial. Saya nonton. Saya nggak Dia nonton. pakai ini di XP Lane. Dia spill pakai ini. Iya, Berarti kamu bilang ini boots bade. Kalau kemungkinan aku- besar. Atau jangan-jangan Aku cewek. Drian, Cewek kayaknya. cewek. Cewek. Oke. Karena sayang sekali kalau Yusun-Shin-nya tidak ada di tangan Sans. Oke. Kita tahu sendiri Sans juga merupakan top global Top global aja dari Yusun-Shin, dan Your team Harris-nya is banning. terbuka, tidak mengamankan Alice, tapi ternyata kali ini Blacklist International sudah Your menyiapkan team is peta banning. untuk membawa Harris membuang Esmeralda pada fase ban pertama, dan fase keduanya gila. Boncan emang best drafter in country. Dia langsung nge-ban Karapoveusnya agar Yes. Harithnya tidak bisa dijedam-jedum dengan satu Demonic Force. Dan bahkan kita bisa bilang dari tim Onyx Esports mereka ingat tidak bisa mengamankan Esmeralda lagi dan mereka harus bisa untuk mengamankan hero yang memiliki crowd control nantinya untuk menghentikan pergerakan dari seorang Your Harith. team is banning. Apa jangan-jangan Onyx yang bakal go dengan Alice? Tapi ingat, Alice juga bisa kemakan sama Harith, apalagi di late game nanti. Ketika udah ada Holy Crystal, Feather of Heaven, itu dua item yang bersinkronisasi, berkesinambungan, dan memberikan tekanan. Dan untuk sekarang, dengan Popheus yang sudah di-ban, mereka bisa juga melakukan ban terhadap bentar, Popheus, Pakito, Matilda, Esmeralda udah di-ban. Wah, ini kalau misalkan mau ban Nathan random juga dapat sih Nathan. targetingnya. Karena target operasinya tuh yang penting absorb damage tidak terambil. Terus si Your harusnya team bebas, is tapi banning. sisi powernya, stoppernya lagi cewek. Oke. Onyx Esports. Kalau gini Bentar, dia butuh Karina. Banu diambil. Karina dia mau main Aldos kah?
Aldous di ban tapi. Granger. Popol? Granger, Popol, Barats. Your Barats. team is picking. Barats jungler. Barats dari Edward juga bisa, Barats jungler juga bisa. Kayak Edward nih bakal pakai Pakuito lagi sih, Beb. Feeling aku. Wah ini tapi iya juga ya, Edward Pakito. Edward Dia Paquito. super agresif sih, gila. Dan sekalipun nanti dia di XP Lane ketemu sama lawan yang sepadan, let's say kayak Lapu-Lapu sekalipun atau Yuzong yang terbuka. Loi bisa dipick nih sama tim Blacklist Internasional. Woi, Bisa Loi. jauh head Jauh head untuk Haji? ini. Jauh head Haji, Oh Iya, My boleh. Venus masih dengan Chow. Ya. Oh jauh head. Your team Kabe-chan. is picking. Kabe-chan. Wah, Temennya Bonchan. Bonchan. Temennya Bonchan. Berarti Onyx sesuai dengan yang tadi udah kita diskusikan. Yuzong juga oke nih berarti Ji. Yuzong Petrify. Kalau emang mau diamanin sama Boots, nanti Drian atau cewek yang bakal ngamanin Bane. Tapi permasalahannya tuh mereka masih butuh DPS juga di sini. Kalau gue bilang sih, dengan adanya band ini di Gold Lane, Boots dengan Yuzong, Atau Drian DPS Magic. cewek dengan DPS Magic, dia ambil Chang'e. Boleh. Chang'e lawan Harith itu lumayan masih bisa ngelawan lah untuk di level 4. Chang'e dari cewek, Di late game juga sakit. iya. Harithnya bisa. Yuzong dari Boots. Apakah itu bakal jadi jawaban? 2 pick dari Onyx Esports, inilah dia. Pick terakhir di game yang ketiga. Langsung muncul dari Hylos dan Popol Kupa yang tadi kita mention. Popol Gold Lane. Popol PT bongkar turret sejahtera sudah PT bongkar kembali turret ke Land of sejahtera. Dawn kali ini di arah Gold Lane dan tandanya Drian yang akan pakai ban nih harusnya. Bane mid lane. Apakah akan menuju ke arah build mage? Karena sekarang seperti kita tahu, dia adalah fighter atau mage. Wow. Patch yang terbaru apalagi dengan tambahan dari magical power yang akan berimpact pada slow effect-nya. Ini akan sangat mengerikan juga bagi impact Onyx Esports ketika ada sekitar 2-3 slower bahkan dari Onyx Esports termasuk dengan Bane dan Hylos. Oke. Tadi last pick-nya akan menuju ke arah mana? Jeng 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 jeng. Oh, jungler. Jungler. Isunshin, Granger. Experience the Yes. euphony of suffering. Granger. Sejak awal tadi udah kita diskusikan, tersisa Granger, Barats dan apa satunya? Kamu Kabe-chan. Kabe-chan. Tanya aku siapa? Oji-chan. Oji-chan. Harus kayak gitu. Oji-chan. Harus kayak gitu dong coba. Oh, Siapa aku? Oji-chan. Nah, gitu. Harus kayak gitu. Lama banget sih nih orang. Sorry Oke. banget. Oke Ranger Mas. Ah, Inilah dia game ketiga penentuan siapa yang akan mendapatkan 2 poin terlebih dahulu dan mendekati match point dari Best of 5 series. yes, akankah Onyx Esports ataukah dari Blacklist Internasional? Tapi di sini, Profesor kami yang terhormat, ingat kembali dari para pemain dari tim Blacklist, mereka memiliki OHEP dengan hero yang bisa kita bilang hero signature-nya. Salah signature. 2 hero signature-nya. Yes, selain Barats, Benedetta dan juga Pakito. Bahkan kali ini kita akan langsung menuju ke Land of Dawn. Inilah dia, apakah teman-teman dari Onyx Esports akan mampu untuk menghentikan dominasi dari Edward dengan Pakitonya? Nanti tentunya akan berhadapan dengan Boots di EXP Lane. Oke, langsung aja nonton Titanic di Mataram. Ayo Onyx, kasih yang seram-seram. Kasih yang seram-seram, langsung menuju ke arah mid lane kali ini. Drian dan Kiboy tidak mau membuang waktunya untuk terlalu lama agar bisa cepat melakukan rotasi. Namun kali ini Drian juga harus berhati-hati karena Boots di arah EXP Lane seharusnya udah mulai kelihatan informasi yang diberikan Haji. Bahkan di sisi lain langsung nutup jalan dari Kiboy karena dia tahu bakal main terus dari Onyx Esports. Alright, bahkan di sisi lain lihat dari seorang Haji di poking damage-nya terlalu sakit. Dia di garis depan, Retribution berhasil diamankan. Boots is coming, Itu dia. Flicker dan bahkan coba untuk pergerakan dari seorang Haji. Diperhatikan, tapi ternyata masih bisa Flicker. Masih bisa flicker tentunya daripada seorang Haji dan menghindari serangan dadakan dari Boots seperti tahu bulat. Tapi Kiboy bakal dikejar juga, kali ditutup jalannya sama Oh My Venus. Langsung ada Soul Bloom cukup tinggi dealing damage-nya, namun ada Little Wonder yang membagi dealing damage agar tidak begitu ngeburst ke arah Kiboy. Alright, dan bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim Blacklist Internasional bahkan OHEP ditaruh di arah EXP Lane karena ada Popol dan KB di arah Gold Lane untuk bisa ditumbangin oleh seorang Edward. Lagi-lagi situasi dan kondisional, mencoba satu way check shot, serang Drian masih bisa bertahan, mampu survive, dan para pemain dari tim Blacklist belum mendapatkan siapapun. Oh My Venus juga kali ini udah mulai mendekati level yang keempat. Ingat akan ada Circling Eagle dan Kiboy akan menuju ke arah satu favor. Dan itu seperti biasa, healer
bakal bener-bener untung banget. Belum lagi saat dalam ancaman Resus digunakan Retribution. Informasi sudah diberikan dan bahkan ada Mountain Shocker 2 poin skill yang sangat amat mahal sudah dipertontonkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Rotasi terlihat, Boots di arah bottom lane ditukar dengan seorang Popol SKB dari arah top lane. Ada seorang Wise yang terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan satu buah turtle, tapi Kiboy melihat Brian is coming. Cewek di depan sana, bahkan OF di flicker begitu saja terkikis. First blood telah didapatkan. Langsung dia melakukan satu paden liket dan memberikan pergerakan dari tim Black International. Ejector gak ada impact sama sekali. Double kill daripada seorang cewek itu jawabannya, karena langsung hilang digigit bite Kupa yang emang benar-benar lagi optimal banget. Dan sekarang ingat, cewek kalau dia punya Blade of Despair di first item akan nambah 12% dari total damage Ranger Mas. Gimana Profesor suaranya? Alright. Turtle berhasil diamankan, membuat gold yang langsung jauh di menit kedua. Tapi cewek di ejector ke arah sana dan bahkan mencoba untuk bertahan. Tidak bisa terlalu lama. Kiboy mencoba untuk menyelamatkan tapi ternyata terlambat semua sudah kali ini di arah top lane. Terlambat sudah, namun tidak untuk farmingan seorang Sans. Dia masih farming sebisa mungkin, sama halnya dengan Wise yang tadi ketinggalan dari segi turtle yang pertama. Menit yang ketiga emang kita bisa lihat bahwa kali ini Onyx Esports unggul 1000 gold leading. Tapi di arah bottom lane lihat ada yang lagi nyantuy. Dia diam bener-bener nungguin momentum dan sama-sama nge-freeze lane. Itu di bawah ya, kelarnya sampai besok juga bisa. Ya mana dia bisa bilang high loss darahnya banyak banget ya kan. Walaupun gak tebel-tebel amat. Di sisi satu lain Edward Ada absorb. Ada absorb. Ya udah baku hantam terus saja nih sampai MPLE season depan. Sampai M3 ya. Waduh, Wah, sebulan. lumayan. Lumayan. Sebulan. Iya, 30 hari kan? 30 hari. Oh iya, kan udah diumumin. Bisa aja 31. 31. 31 hari. Oke. Oke. Kita akan menanti tentunya dari satu badan kumpul. Ternyata Memphis hadir, langsung ada pergerakan Zaman Force dan bahkan di pop out begitu saja. We are angry mencoba untuk mengusir semuanya. Lihat ada tulisan awas Kupa Galak di depan sana. Oke, tapi Haji masih coba untuk mengekeh. Haji bakal coba untuk melempar siapapun yang ada bisa dilempar oleh seorang Haji. Blade of Despair telah didapatkan oleh seorang cewek di menit yang keempat. Ini bakal sakit banget, lihat damage yang diberikan. Web satu kali gigit belum berubah, belum bite them. Kupa belum berubah menjadi sudah hilang seperempat Profesor. Oke Ranger Mas, 12% dari 160 berapa? 12% dari 160. Sekian. Oke, itulah damage yang akan dihasilkan dari seorang cewek. Sangat amat tinggi tentunya. Sangat sekian tingginya. 3 melawan 3 situasinya di arah top lane. Ohep, apakah dia mampu untuk bertahan? Zaman Force dikeluarkan. Lihat, Baitem Kupa karena turretnya terlalu tinggi di damage-nya. Wave minionnya bersih. Wise data Dead Sonata digunakan, langsung connect 3 tentunya. Tapi ternyata ada Deadly Catch mengusir semua pasukan dari Blacklist International. Tidak ada yang bisa masuk dan lihat PT bongkar turret sejahtera di arah top lane. Hampir mencoba ditumbangkan begitu saja di bawah menit yang kelima, tapi sayang sekali masih bisa ditahan. Bahkan di arah bottom lane dari Boots coba untuk melakukan satu buah cutting minion. Ada Oheb di sana. Kiboy memilih untuk mundur pulang ke arah bottom lane karena membantu untuk tim fight yang akan dipancing oleh tim dari Onyx. Turtle ready, langsung pergerakan Circling Eagle. Soulboom instant kill ke Adrian. Tidak tanpa basa-basi juga kali ini. Wise-nya mungkin bakal dijemput, langsung menuju ke arah Turtle, langsung mencoba mengincar ke arah Kiboy. Lihat item Kupanya masih bisa dihindari juga, dan cewek masih terlalu jauh dari pergerakan teman-teman Onyx lainnya. Langsung berkumpul dan Sans akan bebas mendapatkan Turtle yang selanjutnya. Serangan di arah top lane sana, cewek harus kembali lagi dengan sigap karena kalau tidak dari seorang Oheb bisa mendapatkan satu buah dengan Zaman Force-nya. Dan betul sekali Zaman Force telah dikeluarkan di arah bottom lane dari Boots versus Edward. Lagi-lagi masih dengan adu mekanik sampai rematik. Wah, ini Oheb benar-benar langsung memaksimalkan apa yang miliki, tapi terkena oleh baptism. Langsung dibalik dengan ejector, double saja instant perfectly combo dari teman-teman Blacklist International. Bahkan langsung hilang 2 member dari Onyx Esports di arah top lane. Outplay serangan di arah bottom lane. Boots benar-benar dijaga pergerakannya. Mountain Shocker dibuka untuk memberikan vision. Masih terlalu jauh tim dari Blacklist International. Edward terkena damage, tapi Drian flicker digunakan dan bahkan masih mau lebih. Drian di depan sana berhasil menumbangkan bersama dengan seorang Boots, tapi Drian gak boleh pulang, maunya dikoyan. Zaman Force dikeluarkan dan Dikesa memilih untuk mundur. Drian bakal coba untuk menendangkan dirinya dan hilang begitu saja dengan satu buah poin atas seorang Oh My Venus. Di mid lane, Wise-nya sendirian, item Kupanya gak nyampe, tapi turret bakal dihilangkan dengan cepat. Sementara itu Haji dengan Retribution, Wise
masih mampu untuk menyelamatkan satu central turret yang penting bagi Blacklist International. Wise retribution yang digunakan oleh seorang Wise memberikan hasil yang wise tentunya di arah mid lane sana. Wise decision yang wise. Yes. Yes. Pusing dengernya tuh. Tapi Haji berhasil dapetin seorang Keyboy. Langsung dan Sonata dan Keyboy satu yang terakhir masih bisa selamat. Rasoni juga kena. Mountain Soccer diberikan untuk tim Blacklist, membuat tim Blacklist harus mundur. Lihat Keyboy ya guys ya. Berhasil selamat dari harta tata Dead Sonata. Harta tata Red Sonata yang sangat mengerikan dan bahkan dipaksa dengan Rian Deadly Catch untuk menumbangkan turret di arah mid lane. Ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu yang dimunculkan langsung sapu bersih begitu saja. Di sisi lain Keyboy sudah kembali, dia udah punya Athena Shield. Oh my Venus, nggak bakal bisa memberikan dealing damage yang cukup tinggi dengan sebelumnya lagi. Wow. Kali ini para pemain dari tim Onyx Esports, mereka bakal coba dapetin purple buff terlebih dahulu. Akankah mereka memancing keributan di arah sebuah turtle karena Keyboy lihat udah nge-kating. Edward sudah mulai masuk, tapi ternyata itu hanyalah satu buah tarikan belaka. Ditarik kembali, lihat inilah definisi yang terlihat jelas di mana tarik-tarikan, tarik ulur saat ke arah belakang. Satu Matresus berhasil dengan Sakun kabur hilang dari peredaran, tapi Mountain Soccer dapatkan Rian dan singkatnya dapetin 2 poin. Pemain Venus flicker ke arah belakang masih mau lebih. Sans masih coba untuk menjaga posisinya karena dia tahu dia tidak punya darah tambahan, Profesor. Dan langsung bubar jalan dari Blacklist International ketika Deadly Catch-nya kena 3. Sans-nya tidak tumbang, bahkan kali ini bakal langsung dibalikan keadaannya. Keyboy ingat dia punya heal yang sangat optimal dan ini bakal jadi turtle untuk teman-teman Onyx Esports. Oke, jangan lupa stiker. Hahaha. Suaranya mirip gue banget ya. Jangan lupa stiker. Kalau lu mah jangan lupa tobat sih. Jangan lupa tobat. Oh. Tapi sepertinya Haji sih coba digocek begitu saja. Flicker. Tapi Oh My Venus tertangkap. Masuk ke kandang dari sang landak. Berhasil tershutdown. Aib di depan sana mencoba diamankan tapi ternyata tidak bisa. Tidak bisa kabur kembali dan Haji juga harus hilang. 3 poin yang mahal dibuat oleh tim Onyx Esports di bottom lane. Bahkan Wise memilih untuk mundur. Clear minute telah dilakukan tapi dia nggak bisa clear lagi untuk wave selanjutnya. Invasi jungle. Hello 911. What is your emergency? Dan kali ini Wise dipaksa untuk mundur. Sans-nya langsung mengamankan satu pergerakan lagi dari purple buff yang ada. Hilang di arah bottom lane. Cewek bakal ngelurusin layaknya grand final best of 7 di MPL Indonesia. Sementara itu lihat di mid-nya teman-teman dari Blacklist International kelimpungan. Mau mencoba untuk menyelamatkan diri. Haji juga nggak berani untuk melakukan ejector. Langsung mencoba untuk di-kiting saja. Haji dia nggak punya apa-apa lagi. Langsung hilang Sans mendapatkan poin killnya. Dan cewek masih dengan PT Bongkar Turret Sejahtera. PT Bongkar Turret Sejahtera untuk seorang cewek lagi-lagi Popolen Kupa memberikan pressure yang benar-benar luar biasa. Tertangkap dengan ada tim fight yang cukup banyak dilakukan Blacklist selama MPLI. Tercatat sudah tandanya split push jawabannya. Split push adalah jawaban sesuai dengan tadi yang sudah kita diskusikan. Sun bisa saja menjadi pilihan, tapi kali ini Edward dan one victory situation mencoba untuk menghindari satu dengan oleh baptism. Dibuka jalan dengan Glorious Pathway. Keyboy masih punya flicker dan dikasih kena siapa-siapa. Drian mencoba untuk mengubarkan semuanya. Dibalikan dengan satu pergerakan. Mountain Shocker dibuka. Lihat Haji dia juga tumbang, belum ada flicker dan tidak bisa selamatkan oleh My Venus. Dan sudah dibadarin. Sansnya masih berada di depan dan bahkan Edward masih menahan diri dapat tertancap pada asrama dan tumbang. Killing spree dari seorang Sans di top lane. Itu kita lihat di mana true damage yang diberikan satu panah asmara cinta diterima oleh seorang Edward dan bakal Lord kali ini bakal free untuk para main dari tim Onyx Esports. Cewek tetap setia di arah bottom lane. Disiplinisasi yang dilakukan oleh seorang cewek melakukan split posisasi. Split posisasi. Iya. Oke. Azure Blade True Damage tadi ya sebelum jadi Endless Battle benar-benar sangat membantu Sans-nya dan cewek. Dia kenyang di arah bottom lane. Dia benar-benar bocah Northern Vales bareng sama Popol Kupa berdua doang. Semalam dong. Iya dong. Bocah Northern Vale, tukang split push pencuri turret. Oke, tapi lihat Keyboy ada Drian depan sana, tidak boleh masuk. Mereka memegang Lord kali ini, tidak boleh terlalu birahi. Ada Keyboy tidak punya flicker, tertangkap sekali. Keyboy hilang dan tim fight bakal berat untuk tim Onyx Esports. Dan ingat ini Edwardnya udah nggak bisa kelimpungan kayak tadi ya, nggak bisa asal-asalan untuk melakukan serangan dengan jab dan juga no strike. Keyboy udah punya satu Thunderbolt item yang bagus banget. Regen Edge dari mananya juga bakal meningkat. Tapi sebentar itu bootsnya bakal dikejar 4 hero di depan sana. Langsung mencoba untuk memberikan informasi
antisipasi dengan sangat baik dari Suns. Satu Mountain Shocker dibuka, langsung bubar pasukan dari Blacklist Internasional di area top lane. Tapi lihat ini dua karyawan dari PT Bongkar Turret Sejahtera bakal coba fokus Waduh. terhadap turret di arah bottom lane. Sans cukup, bahkan decoy di arah top lane sana, tapi mereka fokus ke arah bottom lane yang dimana top turret akan menjadi pilihan. Ini bisa akan pecah. Permain dari tim Blacklist Internasional, mereka kehilangan satu buah gigi di arah top lane dan bahkan masih ada satu model tiket yang ditahan oleh seorang Rian. Rian bisa saja mengembalikan keadaan, mungkin dengan indikasi yang kali ini ia miliki, langsung keluar sepatu dibuka di depan sana. Langsung ada pergerakan dari Saman Force, ditabrak arah Haji dan bahkan tidak didapatkan lagi Sansnya, tidak ada follow up dealing damage sama sekali. Sendirian di depan sana, Wise juga harus tumbang, tertangkap panah dari mega kill Sansnya. Di bottom lane, cewek juga ingin mendapatkan satu karena Edward dan berhasil dengan item Kupa yang ia miliki. Dari dimana Teflonnya juga 3 melawan 1, bahkan di sini Sans yang dikejar, Soulful masih ia miliki. Boost berkorban untuk Sans agar dia masih bisa mundur dengan Trestless. Merelakan jiwa dan raganya, tapi ini momen sama tim Onyx Esports. Lihat mencoba untuk melakukan satu push karena pace-nya, dan Dikasih masih ditahan. Item Kupa terlebih dahulu, Haji akan menjadi pilihan, tapi pace-nya dan Onyx Esports take the game. 2-1 Onyx Esports kali ini. Ingat ketika season ketiga Ya. Onyx Esports memenangkan 3 kali berturut-turut turnamen besar dari skala nasional sampai dengan internasional. Apakah Itu akan ini adalah langkah kedua sebelum M3 adalah langkah ketiga? Oke. Wow, kalau itu terjadi lagi, Onyx Esports benar-benar menjadi orang atau tim yang perkasa. Dengan 2 kali Hewan juga. hewan landak, duri-duri yang mengancam, Berarti mengecam dan meresahkan. Berarti kalau misalnya durinya tajam gini, duri dam dam Duri